Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min Ini apa sih kok? Iya aku gumun kok. Semut nek ketemu karo liyane iki nek kowe pada salaman kabeh apa uri ya? Walah. Bener. Juri damoni keong mbok aku. Kok ngapa ngrumati semut? Ngrumat wedhus legena bisa didol. Yang aku bingung. Kat esuk listriknya mati. HP ku urung dicas mati bareng. Ya wis aku kayak menyatu dengan alam, bercengkrama dengan semut-semut. Lah daripada kegabut, mending gua maca Quran bae kan nyong. Nah, Ya apa sih? Nganggo apa? aku katok. Tunggu HP ge. Oh iya bisa. Ana. Yo. Itu tadi sketsa episode hari ini. Selanjutnya kita simak penjelasan dari Pak Ustadz dalam KTP Ustadz. Kita tanya pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Pemirsa KTP Ustadz, program Majelis Tablik PCM Gombong yang semoga diberikan rahmat dan hidayah oleh Allah semuanya. Amin. Pada episode kali ini, Ramadan itu memang adalah bulan Al-Quran, karena di bulan Ramadan itulah Al-Quran diturunkan. 2 kali Al-Quran diturunkan, dua-duanya di bulan Ramadan. Karena keutamaan itulah bulan Ramadan itu dijadikan, diberi nama bulan Al-Quran. Apalagi kita sebagai umat Islam tentunya harus sering dan selalu membiasakan diri untuk membaca Al-Quran, karena besarnya pahala ganjaran yang diberikan oleh Allah kepada siapapun yang membaca Al-Quran. Yang pertama tentunya Al-Quran akan menjadi syafaat di hari kiamat bagi siapapun yang menjadi sahabatnya. Sahabat Al-Quran tentunya yang sering membaca, sering menghafalkan, bahkan sampai sering mengamalkan Al-Quran. Itu baru satu faidah kalau kita dekat dengan Al-Quran, kalau kita bersahabat dengan Al-Quran. Masih banyak lagi. Yang kedua adalah pahala membaca Al-Quran itu sebagaimana diriwayatkan dalam hadis, Iqra'ul Qur'ana, bacalah Al-Quran, falikulli harfin hasanah, setiap huruf itu ada satu kebaikan. Walikulli hasanatin asyru amsalihah, setiap kebaikan itu seolah-olah pahalanya 10 kali lipat. Maka coba bayangkan apabila Al-Quran itu kita baca di bulan Ramadan, padahal di bulan Ramadan itu sering dilipat gandakan, setiap amalan apapun itu dilipat gandakan oleh Allah. Kalau kita baca alif lam mim itu 3 huruf, kita sudah dapat 30 pahala. 30 pahala ini kalau di bulan Ramadan berapa kali lipat yang akan didapatkan? Apalagi ketika kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, yang mana di malam Lailatul Qadar itu setiap amalan akan dikali lipatkan pahalanya seolah-olah lebih baik dari 1000 bulan. 1 menit kita baca 1 ayat, 1 menit kita baca 1 huruf, hasilnya seolah-olah kita membaca ayat itu, membaca huruf itu selama lebih dari 1000 bulan. Bayangkan pemirsa, pahala yang begitu besar ini tentunya harus kita manfaatkan, kita ambil sebanyak-banyaknya,
Sehingga apa? Itu menjadi ladang, menjadi tabungan amal bagi kita di akhirat kelak. Yang pertama menjadi syafaat, yang kedua menjadi ladang pahala, yang ketiga ini salah satu sunnah yang Rasulullah ajarkan. Ajwadur nas Rasul, an-nabi. Nabi itu adalah orang yang paling dermawan. Tapi dalam sebuah hadis, wa ajwadu ma yakun fi Ramadan. Dan Rasulullah itu paling dermawan lagi di Ramadan. Kenapa kok bisa di Ramadan? Karena pentingnya, karena pahamnya Rasulullah terhadap keutamaan pahala yang dilipat gandakan di bulan Ramadan. Maka dari itu, mari ayo kita bareng-bareng siapkan diri kita untuk baca sebanyak-banyaknya Al-Quran. Kita sudah di tengah-tengah bulan, masih ada setengah bulan lagi. Maka ayo kita perbanyak baca Al-Quran. Syukur-syukur besok di malam Lailatul Qadar kita bisa mendapatkan malam yang paling utama, yang lebih baik dari 1000 bulan, dan bisa menghatamkan Al-Quran pada malam itu juga. Karena dulu juga Rasulullah seperti itu. Di hadis yang sama, beliau sering menghatamkan Al-Quran 1 bulan 1 kali, 1 tahun 1 kali. Tapi ketika di tahun terakhir Rasulullah hidup sebelum wafat, Rasulullah biasanya iktikaf cuma 10 hari terakhir. Di tahun terakhir Rasulullah iktikaf 20 hari. Di tahun terakhir Rasulullah hidup, Rasulullah menghatamkan Al-Quran di Ramadan di tahun itu 2 kali juga. Bayangkan, Al-Quran sungguh luar biasa. Dan Al-Quran sebagai penyejuk hati. Tentunya siapapun yang bisa menghatamkan Al-Quran, membaca Al-Quran dengan tenang, akan memberikan ketenangan dalam hati, dalam jiwa, sehingga kita bisa melaksanakan apa yang Allah perintahkan, mengamalkan apa yang seharusnya seorang muslim laksanakan. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Mari sekali lagi kita bersama-sama perbanyak membaca Al-Quran, sehingga kelak Al-Quran itu akan menjadi penolong kita di hari kiamat, karena kita termasuk orang yang sering membacanya, sering mengamalkannya, sehingga kita masuk bersama ke surga yang Allah janjikan. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.